Ya, jadi ini tadi kan saya share itu ada masalah pertanyaan masalah eh, IAR khusus. Nah, IAR khusus itu izin amati radio khusus ya. Nah, atau juga kita bisa bilang itu adalah club station tapi untuk peruntukannya dengan peruntukannya. Jadi kita harus pahami itu dulu kan. Nah, ini tadi yang ditanyakan itu apa? Jadi kalau untuk Jota, Jota itu kan Jambore on the Air ya. Nah itu untuk Permen nomor 17 kita sudah ada IAR khusus untuk Jota, ya IAR khusus untuk Jota. Nah jadi IAR khusus itu otomatis disesuaikan untuk Kwarcap, Kwarda, Kwarnas maupun juga untuk Gudep ya, gugus depan ya. Nah itu kan pernah juga kita. Nah, terus tadi itu begini ada pertanyaan dari Rai. Om, kalau belum sempat keluar, boleh nggak pakai call sign saya slash Jota dipergunakan rame-rame atau multi operator ya? Oh, nggak boleh karena kita sudah ada khusus untuk Jota seperti itu. Nah, terus kalau Jotanya belum ada, sementara yang maksudnya itu ngurusnya nggak sempat, nggak keluar izinnya. Nah, zaman dulu, nah kita bilang ini kebijakan zaman yang lama ya. Mau nggak ada masalah aja, yang penting dipakai. Nah, tapi ketika dipakai kan rame karena merasa izinnya nggak keluar. Nah, makanya tadi waktu Re tanya dijawablah sama ketum. Kalau terpaksa izin IAR khususnya itu belum keluar, padahal hari hanya sudah datang ya, misalkan hari Jumat, Sabtu, Minggu, ini hari Jumat, ini sudah mulai start. Sedangkan IAR khususnya diajukannya baru 1 hari dan belum keluar misalkan. Nah, nggak tahu keluarnya hari Sabtu atau hari Minggu atau mungkin hari Senin ya kan. Nah, daripada belum keluar, lebih baik pakai club station. Nah, boleh nggak Om pakai club station? Nah, itu kan sudah kebijakan dari ketum. Nah, melanggar nggak? Ya enggak dong, karena club station itu fungsinya adalah untuk Pembinaan. pembinaan. Nah, namanya pembinaan. Nah, terus sekarang pertanyaannya lagi begini. Loh, tapi kan ini Jota. Jota itu tujuannya apa? Pembinaan. Tujuannya adalah pembinaan ya, mengenalkan tentang komunikasi radio, ya otomatis dikenalkan juga perangkat radionya ya equipment, eh, tentang komunikasi radio itu kita ajari cara komunikasi radio. Terus kita kenalkan dan kita minta mereka untuk praktek antar pramuka. Nah, itu antar pramuka. Nah, jadi kalau sekarang IR khususnya untuk Jota izinnya belum keluar atau masih mati istilahnya ya, mati. Nanti rame, nggak sah. Daripada nggak ikut, akhirnya boleh deh pakai club station. Nah, kalau pakai club station berarti slash Jota nggak perlu. Nggak perlu lah, itu kan tambah panjang lagi. Jadi kita harus pahami dulu apa sih artinya slash atau stroke ya. Jadi kita harus tahu itu kalau sudah garis miring zaman dulu itu orang bilangnya stroke. Nah, stroke itu artinya apa ya, garis miring juga gitu. Nah, sempat ada perdebatan. Nah, kalau slash itu juga garis miring atau portable itu juga boleh. Jadi itu garis miring ya. Kita menuliskannya begitu. Tapi biasanya stroke atau slash. Nah, Nah, terus perlu nggak? Berarti kita nggak perlu. Nah, berarti kita nggak perlu pakai tulisan juta, nggak perlu karena apa? Meskipun loh, ini kok club station tapi kok pramuka yang mancar, boleh. Karena kan tujuannya memang untuk ngajari pramuka komunikasi, whatever it is itu mau pakai IAR Jota khusus karena IAR-nya belum keluar, berarti sementara harus pakai IAR yang bisa dipakai untuk rame-rame ya, yang boleh ya club station. Nah, terus tidak perlu disebutkan, cuma dikasih keterangan aja di KRZ page ya, di krz.com itu. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Nah, jadi jangan bicara oh berarti kalau nggak boleh pakai slash Jota. Slash Jota itu nggak perlu, buat apa slash Jota. Ini baru dengar lagi nih saya ada slash Jota. Nggak perlu, Nah, nggak perlu.
Jadi nggak perlu. Jadi bukan tanpa alasan apapun. Intinya adalah ada stasiun radio yang dipergunakan oleh pramuka untuk bisa melakukan komunikasi. Nah, kalau lebih terkoordinir karena adanya MOU kita kan, jadi kita sudah tahu kalau tiap tahun agar terkoordinir makanya para penanggung jawab atau pembinanya dari pramuka tadi yang kebetulan juga anggota orari atau pengurus ya misalkan, nah itu minta dari pengurus orari untuk diterbitkan IAR Jota. Nah itu seperti itu. Nah ini sementara penjelasannya itu. Nah mungkin ada pertanyaan, coba silakan. Jadi sebenarnya kebijakan tadi itu sebenarnya ya karena common sense aja gitu kan ya. Karena kan sebenarnya kayak club station itu kan untuk pembinaan gitu. Terus Jota itu kan Iya juga betul. juga medianya teman-teman yang Daripada nggak mancar, betul. betul Daripada nggak mancar. Nah lebih baik, oh sudahlah kalau ini belum keluar, kita pakai club station lokal. Iya, Nah, itu boleh. Karena memang peruntukannya club station itu multi operator, boleh gantian, boleh dipakai rame-rame. Nah, itu namanya kebijakan. Nah, ini ketum sudah menyatakan itu boleh. Nah, terus lupa daripada pakai club station lokal, apa nggak lebih baik pakai call sign Jota, tapi IAR-nya belum keluar. Ya lebih nggak boleh, melanggar lagi ya nggak kan. boleh, Kan lebih melanggar. Nah, nggak terus boleh. tadi Ray tanya, nah saya salah paham kan. Om, kalau saya mau ikut Jota, pakai Yankee Bravo Zero Romeo Whiskey 5 slash Jota boleh nggak? Loh, kalau kamu mau ikut Jota itu buat apa? Om? Jota itu buat pramuka. Kalau kamu mau masuk, nggak perlu pakai slash. Lah apa pakai slash Jota? Nah, terus nanti maksudnya Ray saya paham. Misalkan ini kan andaikan aja, tapi tanggap beneran deh. Ini tanggap beneran. Ya saya mau join itu ada pramuka SIKI saya mau masuk. Ya lebih baik jangan, kamu sebagai pendamping aja. Biarkan mereka antar pramuka. Karena frekuensi kan rata-rata bekerja di 40. Frekuensinya terbatas. Kadang mepet-mepet ya kan. Nah, kecuali kalau di band lain. Kalau di band lain misalkan eh, sama Ray misalkan di band 10 meter. Nah, atau di band 15 meter itu misal ya karena eh, masih memungkinkan untuk komunikasi boleh. Nah, jadi intinya itu kita memberikan pengalaman kepada adik-adik pramuka untuk mengenal komunikasi radio. Nah, otomatis ya kita kenalkan operating prosedurnya ya, menyalakan radio. Harusnya itu begitu. Ini radio komunikasi, ini transceiver. Transceiver itu kenapa kok disebut transceiver? Karena terdiri dari transmitter dan receiver. Nah, terus ini mikrofonnya, ini power supply. Oh ini kok nggak pakai power supply karena power supply dari itu nggak apa-apa itu mengenalkan perangkat. Nah, jadi tadi ketum bilang begitu itu adalah kebijakan ya. Jadi kalau misalkan daripada nggak, wah ini lokal, oh ya, jemputan lah. Nah ini kan lokal Malang ya. Nah ini lokal Malang, kalau saya belum keluar. Nah terus nggak ikut deh. Oh, lebih baik nggak ikut aja tuh apa Kwarcap Malangnya belum keluar kalau saya nggak ikut kan eman kasihan kan. Nah karena belum keluar ya pakailah club station itu boleh gitu loh. Nah terus apakah nggak melanggar aturan dunia ya dunia ya Ya nggak ada enggak ngatur, juga. nggak ada seperti itu semua ya nurut aja kita mau pakai 8 alpha aja dunia ya nggak ngerti ya kan. Nah yang ngerti itu justru sesama Indonesia makanya kadang si rame itu wong Indonesia dewe. Betul. Nah, jadi kadang-kadang eh, hal yang sepele-sepele dipermasalahkan, tetapi dia tidak paham dengan aturan dengan jelas. Nah, bagaimana membaca? Makanya sebenarnya kalau permen itu kan ada juknis, ada juklak ya istilahnya petunjuk teknisnya itu begini-begini. Nah, itu salah satunya yang menentukan itu adalah orari kan gitu. Nah, jadi oh ini diperbolehkan untuk begini. Ini misal ya. Ini kan untuk stasiun kontes itu sendiri. Tapi orari membolehkan ya boleh untuk club station ikut boleh tapi karena
karena sudah disampaikan nggak boleh, harus sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Makanya semua tergantung ke petunjuk teknisnya. Nah, itu contoh. Ya mungkin ada pertanyaan Ya. menyangkut ini. Oke. Om Rehan, YD5NCM, monggo. Penjelasannya tadi kan memang berdasarkan penjelasan Om Sekjen tadi itu boleh daripada nggak mancar. Itu kalau misalnya IR-nya belum keluar, dengan kondisi IR-nya belum keluar. Kalau misalnya kebetulan kan saya tahun ini nanti megang salah satu Quarcap untuk kegiatan Jota. Kalau misalnya saya itu saya ngajuin IR khusus, IR Club Station Quarcap itu dengan niat biar nggak perlu ngurus IR Jota lagi nih, karena kan masa berlakunya juga masih setahun panjang gitu. Dengan niat seperti itu apakah boleh kira-kira? Ngurus apa? Club Station. Ngurus apa? Misalnya saya Quarcap. ngurus Club Station Quarcap saya untuk ngurus IR Club Stationnya, tapi dengan niat supaya nggak perlu ngurus call sign Jota lagi gitu. Boleh, boleh, boleh. Kan Jota itu kan setahun kan, sebenarnya Jota itu berlakunya kan ya ini nanti admin keanggotaan kadang kan bikinnya cuma 3 hari, tapi mau ngurus untuk kan kita ada MOU, makanya nanti MOU itu mau kita perbarui lagi. Boleh, boleh. Nah ini yang nah cuma begini, kalau ngurus club station untuk pramuka itu jangan hanya tergantung Jota. Makanya ini habis ini kita semarakan nih para milenial. Nah ini kan kita bikin acara sendiri lagi ya. Jadi nanti kalian janjian dengan beberapa lokal, bulan berapa mancar lagi untuk komunikasi CQ-CQ untuk itu. Enggak apa-apa, itu kan buat latihan pramuka CQ. Yang penting didampingi, dilatih, terus dia CQ DX boleh. Nah, atau CQ40. CQ40 itu berarti kalau kita bilang CQ40 berarti boleh stasiun dalam negeri, boleh stasiun luar negeri, itu CQ40. Maksudnya bandnya yang disebutkan. Atau CQ-CQ. Itu juga boleh. Nah, cuma kalau yang jadi masalah itu namanya club station itu kan harus ada laporan kegiatannya. Nah, makanya biar kita seragam, nanti coba, nah inilah hebatnya generasi Z ini ya, para youngster ini semua, itu kalau bisa nanti diajak komunikasi yang antar lokal itu untuk ngurus club station, khusus pramuka, terus diajak setiap 2 bulan sekali mancar, ya janjian aja enggak apa-apa, gantian nanti rolling. Jadi kayak kita ngadakan Jota sendiri, tapi janjian sket istilahnya. Nah, nanti pakai acara apa namanya coba dibuat gitu. Nah, ini jadi ide kan. Boleh. Nah, ngerti maksudnya. Nah, boleh itu. Jadi nanti nggak nunggu setahun sekali, tapi minimal itu untuk DKC-nya atau DKD ya. Kalau daerah apa? Kalau DKC kan cabang. Nah, kalau daerah apa? DKD Dewan Kerja DKD Daerah. kan. Nah, ya, betul DKD kan gitu. Nah, untuk DKD-nya minimal kan itunya kan harus pinter untuk latihan komunikasi. Itu ada 5 stasiun aja antar pulau sudah capek itu sehari, setengah hari ya kan. Nah, itu Ya. boleh. Bahkan Rehan. buat pembinaan ini juga ya, kalau di X itu kan juga ngelatih kemampuan bahasa Inggris juga secara nggak langsung ya. Betul, bagus. Beneficial, Nah, beneficial sekali ya, sih. Karena kan biasanya teman-teman orang-orang Indo gitu kan rata kalau belajar bahasa Inggris kan malu-malu gitu ya. Ya takut disalahin, takut diapain. Padahal kayak belajar bahasa Inggris di amatir radio itu kayak ya kita ngomong terbata-bata, bahasanya terbatas gitu ya, mereka juga bodo amat. Gak marahin, gak ngapa-ngapain, ya udah gitu. Aman. ya, betul. Kan mereka kalau di Eropa itu malah mereka juga nggak pinter-pinter amat bahasa Inggrisnya, Rusia Iya. segala kan.
Jadi kadang-kadang mereka aja memberi report salah. Dia terima saya itu sulit. Terus dia reportnya, please repeat again. Dia agak susah, terus dia memberi report 5 and 3. Padahal 5 itu kan jelas ya kan. Nah, sebenarnya yang benar harusnya 3 and 5 atau 3 and 4 gitu ya. Kan 3, kenapa kok 3? Karena readability-nya kan readable with difficulty. Jadi terbaca tapi dengan sulit, kadang terdengar, kadang enggak gitu loh. Nah, itu 3 mesti readability-nya. Nah, tapi kalau readability-nya 5 kan jelas. Kayak gini nih kan readability-nya 5. Ya kan kita ngomong gini nih. Nah, kenapa kok readability? Karena kan tingkat keterbacaan. Nah, jadi readability itu kan tingkat keterbacaan, makanya dibagi 5 kan gitu. Jadi boleh itu Rehan, kalau mau bikin klub itu boleh. Soalnya kadang-kadang admin keanggotaan ini kan rewel, toto dikasih cuma 3 hari ya. Nah itu kadang seminggu. Tapi nggak apa-apa, itu nanti bisa saya mintakan. Jadi kalau yang club station untuk pramuka, untuk pelatihan itu memang sebaiknya ada. Jadi nggak latihannya nggak setahun sekali. Nah, terus bilang, Pak, kalau misalkan kita minta pelatihan di Orari, pakai club stationnya, boleh. Boleh, memang club station itu, kalau dulu stasiun Zulu ya namanya kita istilahnya ya, itu memang untuk latihan komunikasi. Nah, di stasiun radionya, di tempatnya di sekretariat gitu ya, boleh. Nah, makanya sekarang itu dengan adanya permen, terus kita bikin SCAP, itu untuk mempermudah lagi. Jadi satu lokal bisa punya 2-3 club station. Nah, tapi peruntukannya untuk apa gitu loh. Nah, tinggal ini peruntukan untuk internet, ini peruntukan untuk pembinaan. Nah, tapi kadang-kadang dipakai ya tetap boleh karena memang dia multi operator, boleh bergantian, apalagi wilayahnya. Nah, wilayahnya juga kalau Malang alamatnya cuma Malang, jadi bisa pindah kan. Nah, kecuali kalau alamatnya di jalan Bromo, tempatnya Kuardap tersebut, ya itu harus di situ. Makanya minta izin juga harus cerdik. Mintanya, nah itu seperti Ini itu. Om Vincent ada raise hand mau bertanya ini. Monggo. Oh iya, silakan, silakan. Ya, selamat malam Om Sekjen, Mas Rido dan teman-teman semua. Om Sekjen, saya mau tanya ini Om. Ya. Penggunaan club station untuk kegiatan Jambore on the air, club station yang berarti memang sebetulnya diperbolehkan hanya saja dengan catatan kondisi-kondisi khusus ya Om ya. Nah, terus berarti misal seperti ini Om, kalau teman-teman pramuka itu bisa dibuatkan club station. Nah, misal Om nantinya jika Yota Indonesia itu sudah ada, apakah boleh Om kami mengajukan club station juga untuk pelatihan teman-teman Yota seperti itu? Kalau youngster ini kan beda. Youngster kan namanya itu youngster on the air. Itu beda dengan Jota. Kalau Jota kan Jambore on the air. Ini tujuannya pelatihan untuk pramuka. Kalau youngster kan sudah punya call sign sendiri. Nah, terus pertanyaannya boleh nggak Om? Boleh, tapi kan nggak efektif. Dia belajar nyebutkan call sign-nya sendiri dong. Lebih keren. Iya Ya, kan? mungkin gini kali Om. Intensinya Om Vincent ini mungkin untuk ngejaring teman-teman yang non pramuka yang interest di amatir radio. Itu kan ya Oh harus yes, punya masuk. playgroundnya. Itu Paham. Boleh. maksudnya itu. Nah, cuma nanti kita tinggal ini, nanti kita komunikasikan dulu. Maksudnya itu untuk pelatihan di daerahnya masing-masing ya. Yang bukan pramuka, tapi anak muda misalkan yang bukan pramuka, tapi diajari untuk komunikasi. Ya, itu tujuan club station itu salah satunya itu. Boleh, bisa itu. Bisa. Berarti bisa ya, misal kita kan juga salah satu tujuannya untuk menciptakan regenerasi anggota. Selain dari anggota pramuka yang sudah mengikuti kegiatan Jota, mungkin kan ada teman-teman sekolah atau mungkin teman kuliah di kanan kiri yang tidak ikut pramuka maupun anggota amatir,
Berarti kan kita bisa memberikan wadah untuk pelatihan dengan club stationnya Yota gitu maksud saya tadi. Boleh, bisa. Cuma gini Vincent. Nah, ini ketum karena kita ini kan ada penanggung jawabnya kan organisasi. Nah, dari otomatis kan ya. Nah, ini itu nanti diminta laporan kan. Jadi harus ada schedule dulu pengajuannya. Nah, jadi kayak misalkan tadi Redo bilang pramuka. Nah, siapa si Rehan ya? Rehan tadi, Om kita mau bikin club station untuk pramuka sekalian boleh setahun daripada bolak-balik. Ya itu jauh aja minta setahun boleh. Cuma kan sekarang itu sejak kita diminta SDPPI untuk membuat laporan dari club stationnya, kadang-kadang kan izin hanya sekali pakai selesai. Kalau sekali pakai selesai kan cukup 3 hari, ya kan? Nah makanya kalau rencana kita mau pakai lagi nanti 2 bulan lagi janjian sama pramuka yang lain lagi. Nah, oh berarti kita butuh izin 6 bulan atau setahun sekalian, boleh. Nah demikian juga dengan Vincent. Nah, jadi harus ada tujuannya dulu kan di situ kan ada tujuan untuk pelatihan. Nah schedule-nya sudah ada belum? Nah misalkan kita jadi caranya jangan club station-nya dulu, tapi caranya kita merekrut dulu, merekrut calon-calon tadi ya kan. Ada calon-calon yang mau jadi anggota dia bukan pramuka kan, tapi dia anak kuliah atau anak SMA ya kan. Nah itu belajar komunikasinya di training dulu, terus nanti komunikasi realnya itu pakai club station. Itu bisa. Izin Om Sekjen, izin Om Sekjen mau tanya, kalau Jota tahun ini tetap masa lakunya 3 hari sampai 5 hari apa bisa lebih Om Sekjen? Ya, yang tahun kemarin seberapa hari? Yang tahun kemarin kurang lebih ada perpanjangan waktu 5 hari Om. Ya, makanya Om Ham itu sekarang ngasih izin itu karena kan peruntukannya gara-gara dimintai laporan kan. Kalau jotanya kan jelas. Ya. Makanya kalau misalkan mau bikin 1 tahun atau 6 bulan, nah kalian soalnya nanti kami bulan sekian mau ada lagi acara mancar antar pramuka dengan daerah mana misalkan ya. Nah, Iya. itu bisa. Nah makanya sebelum minta rencanakan dulu, bikin schedule-nya dulu, bikin jadwalnya dulu. Oke, buat laporan ke SDPPI-nya ya nanti ya. Biar nanti kita sudah tahu ada yang akan kalian lakukan. Misalkan karena 2-3 bulan lagi kita akan ada rencana atau skate ya dengan teman-teman pramuka di daerah Sumatera, tempatnya habis misalkan. Ya, sebenarnya kan bagus itu. Kita mulai lagi itu kegiatan kayak gitu. Ini regenerasi, jadi nggak nunggu setahun sekali. Betul Om, betul. Iya kan? Kalau kita 3 bulan sekali. Nah kalau 3 bulan sekali ya minta aja langsung 6 bulan atau 1 tahun. Nah, gimana? Sama mungkin satu ada lagi Om. Sama satu lagi nih. Itu kalau misalnya pengajuan call sign club station pramuka itu kita boleh milih safiknya sendiri apa ditentuin sama organisasi Om gitu. Ya, makanya sebenarnya kalau pramuka ini kan sebenarnya cukup dengan yang di Jota ini kan sudah cukup, kecuali ada tambahan kan. Nah, sebenarnya yang di Jota ini kan sudah jadi club stationnya kan sudah bisa untuk pramuka. Memang ini kan club stationnya pramuka. Jadi ini maksudnya call sign Jota ini call sign club station untuk pramuka gitu loh. Nah, karena kalian nanti jadi ya itu aja sudah. Jadi misalkan kami rencana 3 bulan mau ada mancar bareng dengan Kwarcap lain atau Kwarda, maksudnya Kwarcap itu boleh satu daerah, boleh daerah lain ya, syukur-syukur daerah lain. Nah itu minta dipanjangkan sekalian boleh. Jadi lebih baik yang sudah diatur aja. Oke, baik Om gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin membuat kegiatan lagi, call sign yang Jota, misal yang Ki Hotel Zero Sierra, Kuartir Nasional ingin buat kegiatan memancar 2 bulan sekali bersama teman-teman keluarga maupun Kwarcap. Nah itu yang Ki Hotel Zero Sierra jadi club station setahun gitu ya Om ya.
Iya, tapi dengan catatan ada nggak yang mancar dari Yankee Hotel Sirosera? Jangan Yankee Hotel Siroseranya cuma Ray doang. Ray kan sudah penegak, sudah bukan pramuka itu ya kan. Ngapain juga penegak pakai dia? Nah ini yang kita bedakan. Makanya bedanya Anda kalau sudah penegak, ini kan sudah dianggap pembina sebenarnya kan. Nah Iya, otomatis wah kita mau pakai Yankee Hotel Sirosera, tapi cuma Ray doang, ya percuma. sama juga bohong ya. Dengan bohong ya, lebih baik pakai call center sendiri aja, nggak apa-apa. Betul, Maksudnya, betul. maksudnya untuk meramaikan kan, kalau pas kegiatan nggak jota kan nggak begitu ramai. Oh, ini Iya, ada markupnya ada 3 misalkan, wardanya ada 2, berarti ada 5. Nah, apa kita deh ikutan juga untuk ngobrol biar adik-adik seneng, boleh, karena kan kalian masih muda. Nanti kalau ngomong sama yang tua-tua kayak sama Om gini, mereka jadi bingung ngomong apa ya kan. betul Nah, Om, betul. Oke, kalau oke. kalian kan To- i- tukar-tukar telepon oke kan gitu. ya, Nah, izin interupsi bentar. Si Vincent udah terjawab kah? Udah nggak apa-apa, dilanjut dulu, ntar lagi. Oh ya wes, nggak apa-apa, ini soalnya si Mas Aling, Om Aling ada resen ini mau nanya juga nih, soalnya takut ke skip, oh ya address silakan. dulu Betul, aja. betul. Om Aling Ya, silakan. mending dilanjut aja dulu. Iya ya. Silakan kali jika ingin ditanyakan ke Om Sekjen. Oke, baik, Om Rido, terima kasih. Selamat malam, Om Ini Sekjen. kameranya mana ini Om Aling? Salam kenal Om Sekjen. Kebetulan, mohon maaf, kamera saya agak error di laptopnya. Saya Oh iya nggak apa-apa. ya salam kenal buat teman-teman juga. Kebetulan saya dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Bitung. Oh iya. Ya, izin sebelum saya bertanya juga buat teman-teman, saya juga mau menyampaikan sejak bulan April itu kalau nggak salah saya ingat kita di sini kebetulan saya juga orang kuartir cabang di Bitung, pegiat pramuka, kita sudah bikin kegiatan regenerasi melalui club station yang sudah pernah diusulkan atas nama RSI di Sulawesi Utara, dan itu udah dilaksanakan kegiatan pembinaan sejak kalau nggak salah mulai dari tahun lalu, sebelum ada club station juga, sampai ada club station dan sudah menghasilkan kurang lebih 20-an amati radio baru yang anggota pramuka aktif. Nah, Wah, luar biasa nih. dan kemarin juga mohon izin Om Sekjen, kita udah ikut juga di kegiatannya Orpus, 2 event besarnya Orpus, baik di Orari Anniversary maupun Indonesia Award. Indonesia Nah, Award juga ya. ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman juga terkait dengan pembinaan di kegiatan kepramukaan, masalah club station, memang seperti yang sudah disampaikan sama Om Sekjen itu penting juga. Terkait dengan itu, kita kan kebetulan di Sulut sini udah ada club station, kelompok pramuka dalam hal ini RSI, yang di luar club station Jota. Nah, izin bertanya Pak Sekjen, apakah nanti club station tersebut bisa digunakan untuk Jota juga, selain nanti ada pengurusan IAR khusus Jota buat beberapa, kebetulan di daerah saya nanti ada 3 RSI itu maksudnya apa RSI itu? RSI itu Radio Scouting Indonesia, Pak Sekjen. Mohon izin. Oh, Radio Indonesia. Ya, itu merupakan kelompok pramuka yang berlisensi amati radio. Itu kita udah bentuk sejak tahun 2020, komunitasnya berbentuk komunitas kalau di pramukanya gitu. Nah, jadi kebetulan ingin saya tanyakan, apakah club station itu sebelumnya dipergunakan buat pembinaan ke baik anggota pramuka yang sudah amati radio maupun belum, buat dipakai belajar, latihan. Tapi kalau di Jota nanti apakah bisa digunakan untuk dijadikan club station Jota juga di luar pengurusan club station Jota yang ada di kuartirnya atau di kuartir cabang ataupun kuartir ranting. Nantinya juga kan pasti juga mau melaksanakan juga. Begitu Pak Sekjen, mohon izin. Ya, terima kasih Om Aling, ini pertanyaannya bagus banget dan keren ya.
Nah, jadi begini, makanya kenapa Ketum tadi membuat satu pernyataan yang istilahnya itu kebijakan. Ketika pengalaman yang 2 tahun yang lalu ngurusnya terlalu mendadak, karena yang ngurus biar khusus kan ratusan, karena mendadak akhirnya ada yang telat, ada yang saat mancar belum ada. Nah, akhirnya nggak mancar dengan alasan bahkan ada yang mancar tetap karena iarnya belum terbit, dia mancar, ada yang rame, ya kan, ada yang ngomel, wah itu melanggar gini-gini dan sebagainya. Ya memang sih kalau SIM-nya mati, ya kita ketahuan polisi ya jadi dianggap melanggar kan gitu. Kalau nggak ketahuan ya aman kan gitu. Nah, anggap aja ini sekarang semua orang kan maunya jadi polisi, ya kan? Karena semua sudah dicek. Nah, akhirnya Ketum mengeluarkan kebijakan kalau nggak sempat keluar boleh pakai club station. Nah, itu kan itu dulu yang kita pahami. Nah, tetapi ya diupayakan jangan diupayakan keluar ya. Ya khususnya untuk pramuka. Jadi jauh hari sudah kita urus. Nah, RSI atau Radio Scouting Indonesia ya, Radio Scouting Indonesia ini maksudnya bagus karena saya sempat komunikasi dengan siapa dulu, Om Ruli ya, Om Ruli itu juga ngomong scouting itu ya. Nah, cuma kan scouting ini kan intinya adalah pramuka yang sudah punya call sign. Nah, ini ya, membentuk suatu komunitas ya. Jadi gini, kenapa di Orari ini ada komunitas-komunitas? Boleh nggak? Ya boleh, karena zaman dulu ingat nggak, Om Aling, ada komunitas folk hunting. Nah, pernah dengar kan komunitas folk hunting? Ya, ya, Saya ya. pernah dengar. Nah, maksudnya kelompok folk hunting. Jadi komunitas itu maksudnya kelompok ya, kita ngomongnya suatu kumpulan atau kelompok yang minatnya di folk hunting. Ada kelompok di Xing, makanya mereka bikin YBDX Club. Nah, ini khusus YBD FBI, khusus FT8 dia bikin itu. Itu intinya tempat belajar. Nah, atau tempat yang sehobi di situ. Nah, kebetulan ini ada kelompok pramuka. Makanya dia bikinlah RSI ya, Radio Scouting Indonesia. Nah, tapi kita kembali lagi ke tujuan Jota, Jamboree on the Air. Jamboree on the Air ini adalah bagaimana mengenalkan tata cara mengenalkan komunikasi radio beserta SOP-nya, standar operating procedure kepada pramuka yang belum punya call sign, ya kan, yang belum mengenal. Nah, akhirnya caranya bagaimana agar tidak susah? Dibagilah, ada tingkat pusat karena sesuai dengan Orari, ada Kuarnas otomatis yang meladeni Orpus, ada Kuarda yang meladeni Orari daerah gitu ya, ada Kuarcap yang meladeni Orari lokal, ada lagi Gudep. Nah, Gudep itu berarti yang di SMA atau di tempat kuliah itu Gudep ya kalau nggak salah. Karena kenapa? Saya sempat di Malang itu ada Kuarcap, ada Gudep. Nah, akhirnya kita ambilkan lagi satu call sign untuk Gudep. Nah, maksudnya apa? Biar tidak rancu, biar bisa mancar sendiri-sendiri. Nah, jadi kenapa ini saya jelaskan dulu secara sistematis. Jadi kalau Om Aling sekarang mau mancar di Jota boleh nggak? Ya boleh, cuma dia harus membantu di mana. Misalkan dia membantu di satu universitas, jadi sebagai Gudep. Nah, otomatis dengan izin dari Parcap juga dong, kan secara pramukanya harus izin ke Parcap, ya kan? Karena kan Gudep ini induknya Parcap, bener nggak ya, Om Aling? Ya, benar Pak Sekjen, ya benar. Nah, karena apa? Biar tidak menimbulkan polemik di organisasi. Nah, kan semua ini organisasi ya. Kalau kita bicara organisasi jangan salah, pramuka ya organisasi, ada organisasi instansi, ada. Nah, biar mereka juga jadi polemik. Nah, karena di situ ada ini dan juga harus komunikasi dengan pengurus lokal. Kadang-kadang khawatirnya kalau Om Aling, saya kebetulan juga pengurus lokal, nggak ada masalah, enak. Kalau kebetulan tidak pengurus lokal, tapi merasa punya kelompok sendiri, nah ini yang akhirnya menimbulkan polemik. Makanya kalau kita bilang RS ini ada niatnya untuk membantu
organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Nah, caranya seperti itu, Om. Nah, termasuk YBD XBI misalkan. Oh, ini Orari mau mengikuti kontes luar negeri. Oke, kita minta komunitas ini sediakan operator. Ini contoh ya kan. Nah, jadi intinya itu boleh, tapi harus ingat tujuannya dulu. Tapi kalau yang mancar orang-orang yang sudah pinter-pinter buat apa juga, iya kan? Ngerti ya, Maling. Nah, jadi tujuan Jota ini apa? Tujuannya bukan kontes lo ya, kayak Ray misal, oh aku ikut Jota boleh ngapain? Lu ikut Jota, lu udah pinter, penegak pula ya kan. Nah, tapi kalau sebagai pembina, pendamping, ngajari, oke. Nah, jadi bukan dia yang CQ. Nah, makanya tujuan Jotanya di situ. Nah, jadi kalau misalkan Om ini ada club station, kita pakai, boleh ya, boleh saja. Tapi kita sarankan kalau ada waktu lebih baik pakai misalkan universitas ini mau ngadakan ini apa, dia mau ikut Jota. Nah, karena dari organisasi ada khusus juga untuk Budep mintakan itu. Tapi kalau ada daripada ngurus pakai club stationnya itu boleh. Tapi ingat alamatnya harus sesuai dengan alamat di kotanya ya, Om Aling. Nah, jangan sampai di kota lain itu. Kira-kira jelas enggak sampai di sini? Siap, Pak Sekjen, jelas. Jadi memang terkait dengan club station yang dibuat itu kita utamakan untuk pembinaannya ke non call signer karena permintaan di KPR juga. Betul, betul. Jadi yang itu yang berarti kesimpulannya ya, untuk ingin memastikan aja dari Pak Sekjen juga. Ya. Jadi kesimpulannya untuk Radio Scouting Indonesia paham banget tentang fungsi club station ya. Jadi bahwa ini untuk mengenalkan atau tentang komunikasi radio dan sekalian praktek dengan menggunakan club station itu tadi. Iya, Pak Sekjen. Memang ada dampak positifnya juga ketika club station ini dibuat, anggota pramuka yang direkrut yang antusias untuk belajar pada akhirnya ikut UNAR dan udah mendapatkan call sign juga. Jadi saya juga di sini mendorong teman-teman yang lain juga. Kalau yang udah punya call sign ya silakan. Nanti untuk club station dipakai ke pramuka non call signer lagi biar kita jalur untuk mengkaderisasinya lewat itu aja. Mungkin begitu Pak Sekjen. Itu kalau di Sulut itu kan siapa Eron ya, itu juga aktif pramuka itu. Kebetulan beliau yang penanggung jawab stationnya kita. Nah, iya kan, Om Eron ya benar. Kalau nggak Ya, salah Pak dia Sekjen. aktif. Nah, Ya. makanya gini, ini contoh ya. Itu kan izinnya setahun. Teman-teman yang terus yang untuk club station Jotanya kan juga ada kan. Itu izin setahun. Nah, itu janjian. Kalau perlu dipecah jadi dua stasiun kan. Yang di situ Om Aron yang ngurusi, yang di sini Om Aling. Yang di Kuarcap Om Aling, yang di RSI yang di Kuarcap misalkan pakai Jota, yang di mana gitu ya tempatnya Om Aling itu, terus janjian lagi dengan kuarda lain 2 bulan kemudian ya, atau 3 bulan kemudian, Desember misalkan, itu bagus. Jadi kita nggak tiap tahun aja Indonesia ngadakan komunikasi gini, meskipun tidak seluruh Indonesia, minimal dimulai dari 3 daerah atau lokal, atau ini apa, Kuarcap kek atau Kuarda kek. Kuarcap lah paling gampang ya kan, Kuarcap kan paling dekat dengan pramuka. Oh bagus itu. Janjian nanti gantian satu frekuensi, boleh kan. Nggak ada yang kan kita sudah sket, selama nggak ada yang pakai, apakah frekuensi dipergunakan? Nah, nggak ada yang pakai, sudah masuk sket, gantian ngomong, melatih. Jadi puas. Nah ini kira-kira nyampe enggak ini? Kalau nyampe, saya kira ini yang milenial dan generasi Z bisa tuh untuk mengkondisikan daerahnya masing-masing untuk bikin di grup itu, ayo kita ajak pramuka janjian kapan gitu ya, 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Wah itu mantap tuh. Nah jadi kalau perlu rekrut ini Om Aling. Nah itu yang ekstrakurikulernya pramuka, mereka ditawarkan ke sekolah-sekolah. Nah, kita rencana akan ada kegiatan ini ya, itu bagus. Nah, nanti kalau Om Aling bisa
mengkondisikan itu, nah ditularkan dengan yang lain biar bisa muncul juga. Izin Pak Sekjen, kebetulan memang ada salah satu juga sekolah di tempat saya di Bitung udah ngomong soal apakah bisa itu pengurusan IR khusus untuk media latihan di sekolah gitu. Jadi mungkin sekalian aja deh saya bertanya juga ke Pak Sekjen mengenai itu. Apakah bisa mungkin, soalnya kemarin kan cukup antusias juga kita di Bitung sini kalau soal kegiatan amati radio yang ada kaitannya dengan pramuka. Ini lagi pada tren-trennya kok di sini. Begitu Pak Sekjen. Wah, bagus banget tuh. Jadi gini, makanya ada dua cara. Itu dihandle oleh dihandle RSI, atau nah, kita kalau sama tempat kuliah universitas biasanya ada MOU. Nah, ini universitas MOU. Apakah SMA juga perlu MOU? Bisa jadi, boleh. Boleh. Nah, nanti biar ada club station, nah namanya club station penanggung jawabnya kan dari organisasi. Nah, atau didelegasikan kalau yang sudah orari ya, penegak. Nah, itu nanti buat latihan, namanya latihan kan pendampingnya pasti dari orari kan. Nah, boleh, bagus, itu silahkan. Makanya kan saya tadi bilang, ya itulah yang dimaksud. Satu lokal boleh punya 2, 3, 4 club station. Maksudnya bila ada permintaan MOU dari sekolah-sekolah tadi. Nah, ngerti ya di sini Om Aling. Siap Pak Sekjen. Nah, keren kan? Nah, Ya. sekarang itu makanya Bisa skip 05 itu dari situ. Artinya saya jadi bisa ada dasar ke sekolah. Memang bukan cuma satu sekolah juga, ada 2 sekolah. Tapi karena ini nanti mau Jota, mungkin setelah Jota baru kita mau ngurus soal televisionnya. Betul. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang dia bukan pramuka, kan tidak semua anak SMA pramuka. Ya. Tapi dia juga pengen kan mengenal itu. Ya itu kan, nah makanya itu yang pakai club station sekolah tadi, yang MOU tadi. Bikinkan aja MOU-nya antar lokal. Nah, itu bagus kan. Nah itu sudah sama dengan kita mengkader melalui SMA. Inilah yang dimaksud mengenalkan ke tingkat SMA tadi itu. Di samping lewat pramuka juga lewat pelajar. Pramuka pasti pelajar, tapi nyatanya pramuka juga ada yang nggak pelajar kan. Maksudnya pramuka tua-tua juga banyak ya. Jadi masanya petingginya pramuka ini tua-tua. Maksudnya saya lihat justru yang dipimpin anak muda, ya kan. Kalau orari kan memang jelas orang tua-tua. Nah, jadi kadang ya harus bisa mengikuti kan yang tua-tua ini. Makanya kemarin saya juga ngobrol sama andalan itu Om Ruli kan, sama siapa. Iya ya, ini di tingkat ini. Nah, mereka yang muda-muda masuknya di DKC gitu ya. Apa itu dewan kerjanya ya? Dewan kerjanya. Kenapa ya kok nggak Kwarcapnya yang muda-muda juga? Nah, kalau Kwarcapnya itu ketuanya itu biasanya istrinya bupati, istrinya wali kota, tak lihat seperti itu, atau camat ya. Nah, tapi ada bagusnya. Jadi minta dana dikasih. Ya kan, minta dana untuk kegiatan dikasih. Oke, sampai di sini mungkin ada lagi, silakan teman-teman. Terima kasih Pak Sekjen. Ya, sama-sama, Maling. Mungkin Om Sekjen, MOU kita itu sama Warti Nasional harus segera diperbaiki deh Om. Nah, ini sebenarnya mau kita tunda, tapi rencana mau saya ini, cuma kemarin saya belum sempat. Nah, itu memang mau saya ada. Jadi itu kan sudah lama banget ya, sudah berapa puluh tahun itu. Nah, kita mau kita pemutakhiran lah istilahnya ya, kita bikin lagi di mana nanti ada klausul bila kegiatan itu yang memang kegiatan dari pramuka, kami intinya itu ada klausul yang minta pramuka juga proaktif. Karena Jota ini berapa tahun terakhir ini kan yang proaktif bapak-bapak orari. Jadi pramukanya santai-santai, bapak-bapak orarinya yang bingungi kan. Nah, sedangkan ini kan harus dari pramukanya juga proaktif kan gitu. Nah, itu nanti rencana memang kita akan perbarui itu MOU-nya. Ini kemarin masih tempat. Nggak apa-apa, mungkin ada masukan apa lagi, ada pemikiran apa lagi.
yang bisa Mungkin sih itu Om MOU karena kan setahu saya perangkat buat di Kuarnas Jota tahun kemarin itu kan banyak yang berfungsi kan sampai saya koordinasi sama DKN pun katanya kurang tahu karena jarang dipakai. Nah, itu pernah saya singgung ke mereka itu. Ini kan kita punya call sign. Call sign ini kita pergunakan. Nanti kita bikin kegiatan. Memang saya udah pernah ada rencana Om sama mereka. Cuma mereka ya aja dan waktu itu saya tanyain lagi nggak ada kejelasan gitu kan biar call sign club station Jotanya itu bisa 6 bulan atau 1 tahun kan benar kan Ya, kegiatan yang betul. Yang penting ada schedule, ada rencana. Masalah rencana itu nanti jadi atau enggak, bikin aja. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut bikin planning. Nah, ini yang tak maksud tadi. Nah, tapi ya diupayakan ya. Nah, misalkan 3 bulan hari ini. Jadi nggak usah takut. Masalah nanti ternyata ada kendala apa nggak bisa karena sibuk ya, nggak bisa cerita. Itu itu kemarin Kuarnas itu yang biayai orang dari pusat itu. Kita iya keluar Om. uang, ini betul kan nggak bener. Maksudnya itu ya ini nanti yang mau itu yang kemarin sudah saya sampaikan juga ke ini. Sedangkan mereka kan ada pendanaan juga bahkan dari pemerintah. Nah, Betul. makanya kasihan Pramuka ini kalau saya bilang. Makanya kita masih bersyukur di campur Orari ya. Orari ini insya Allah ya yang sekarang ini kita betul-betul manage uang yang kita pakai kan uang iuran-iuran itu juga kan sebenarnya. Nah, Iya Om. apalagi sekarang iurannya nampak jelas. Kalau zaman dulu itu sebelum yang pengurus sekarang kan masih ada masukan sana sini. Kalau sekarang kan kita belum ada. Itu pun tetap bisa kita keluarkan kan untuk bantu itu. Tapi harusnya kan dari Warnas tuh kita sudah tenaga ya kan pikiran itu sudah kita tenaga pikiran aja untuk masih tetap keluarkan biaya entah berapapun. Nah, harusnya seperti itu. Jadi bapaknya juga tetap semangat yang bantu-bantu itu kasihan. Iya Oke, Om. mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada Wisnu juga. Pi Wisnu Sleman. Pi kabari. Alhamdulillah baik Om. Baik, sehat ya Wisnu. Ya, mungkin ada apa yang mau dibahas, silakan apa-apa kita ngobrol-ngobrol. Nah, Tapi jadi keterlambatan Kuarnas ini untuk Jota-Joti surat ini Om. Makanya benar yang kata Om Sekjen, call sign IAR khususnya sampai nggak keurus. Jadi mereka menggunakan call sign yang sudah expired. Nah, kemarin itu di tahun 2022 yang saya dengar beberapa kali menyebutkan call sign di frekuensi dan kebetulan KSO sama Yankee Hotel Zero Sierra ada yang nggak terdaftar di SDPPI atau expired Om. Yang saya dengar itu. memang ada, sebenarnya kalau kita tidak mempermasalahkan apakah salah, ya kalau kita nuruti salah ya salah, tapi kita bicara masalah kerugian materi kan tidak ada. Tetapi kalau Betul. kita berbicara aturan, dia belum keluar sama dengan kita punya SIM, banyak yang tahu kita nggak punya SIM, termasuk polisinya nggak boleh kan. Nah, Ya. makanya daripada menimbulkan keramaian atau polemik, kita harus punya. Nah, makanya tadi ketemu ada kebijakan, kalau nggak sempat ngurus atau ngurus tapi belum jadi, terpaksa pakai club station. Nah, sama-sama apa namanya, boleh pakai multi operator, tujuannya untuk pramuka, tapi nggak ngelanggar kan Mas Dian. Iya Gitu. benar. Itu kalau terpaksa ya kan. Nah, tapi kan ini masih jauh, masih bisa untuk ngurus. Gitu. Dan kalau pakai club station, kenapa nggak perlu slash Jota? Ngapain? Pertama, izinnya club station di situ. Peruntukannya untuk pembinaan. Terus keduanya hanya dipergunakan oleh pramuka aja kan. Jadi nggak ada yang perlu dirubah. Kalau kita pakai slash Jota, nyebutin call sign aja dia masih susah, apalagi slash Jota tambah susah lagi. Malah kepanjangan ya Om ya. Kepanjangan. Nah, yang penting disebutkan di sini, misalkan ya Jawa Timur, Yankee Hotel Tri Alpha Alpha dari club station orang di daerah Jawa Timur
pada kegiatan Jambore on the Air di Wardah, Jawa Timur misalkan, boleh. Nah, kami di jalan ini kan gitu, di sekretariatnya misalkan, itu boleh. Jadi banyak cara. Baik Om, terima kasih Om penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya gitu. Nah, terus gini lagi, satu hal lagi. Siap Om. Dulu itu ini kan Anda ini kan pendamping ya. Saya tuh heran, ini kenapa ya? Orang-orang itu kita terima gede 20 dB, 30 dB kan gede-gede kan, karena dekat, karena propagasi ya. Ya kalau gede nggak usah pakai dB, pokoknya 59 gitu aja ya. Terus ketika mengeja nama saya Yusuf, Yankee, uniform. Nah ini sebenarnya kalau di amati radio jangan seperti itu, lebih baik Yankee, uniform, Sierra dengan pelan aja ya. Uniform Foxtrot ini, atau saya ulang lagi ulang dua kali, atau biasanya sekali aja udah cukup, kan anak-anak cerdas ya. Nah itu saya protes, ternyata memang di aturan yang lama, tata cara komunikasi yang lama, nah itu mungkin mau saya rubah juga, itu disebutkan, makanya orang ini ngeyel Yankee, uniform memang diajar. Tapi sebaiknya yang mulai sekarang seperti dengan guide yang sudah ada di Ayaru, kita pakai itu aja, Yankee, uniform, Sierra, uniform, Foxtrot. Saya kira anak-anak kan cerdas. Dia tinggal nulis angka depannya aja kan, Y, U. Nah, terus spell atau pronouns ya. Nah, itu ada lagi yang menyarankan gini, ini orang tua, ini pendampingnya. Ini biar nggak bingung, golf itu bacanya golep. Jadi 2 kali golep. Nah ini jangan ditiru orang seperti itu, karena kita harus pronounce yang bagus. Kalau golf ya golf, kalau pengen jelas ya Germany misalkan. Nggak jelas kita coba Germany itu apa nih? Sekalian pengajaran kan, pelatihan. Nah jadi jangan malah dibelokkan jadi golf. Nah kalau uniform itu kalau susah ngomongnya uniform. Nah ini juga salah. Nah betul Wisnu. Itu orang Jawa Tengah itu Wisnu kalau nggak salah. Itu paling ada nih, itu pas saya jadi pendampingnya, terus saya jawab, Pak, jangan begitu, Anda jangan ngajari salah. Ini anak muda ini keren-keren. Bahasa Inggrisnya masih lebih bagus-bagus, ngapain juga masalah nggak jelas ya diulang. Ya kan, atau diajari dengan fonetik yang lain ya, dengan Germany sekali waktu gitu. Jangan malah diajari golep cek mudah dari naik piye angel tenan. Nah itu ya, jadi justru kita ngajari pronouns yang bagus. Misalkan saya, nama saya Yusuf, Yankee, uniform, Sierra, uniform, Sierra-nya aja gaya, Sierra. Kenapa? Kita kan fonetik alfabetnya itu kan sudah Inggris, internasional. Nah, kalau khusus untuk anak muda, justru kita latih sekalian good pronounce ya kan, jadi itu. Nah, jangan nanti Yankee Delta 7 atau 7, nah ini kan nggak pas, jadi kita latih 7. Nah gitu, harus keren dong. Setuju nggak gitu, iya kan? Gimana? Aduh, yang mau komen silakan. Tapi sampai di sini tadi jelas ya, yang dimaksud dengan penggunaan club station itu bila terpaksa. Nah, bukan masalah boleh nggak boleh ya. Jadi, tetapi daripada kita izin nggak keluar, terpaksa pakai club station boleh. Daripada pakai biar mati. Banyak yang protes ya nggak, Re? Nah. Betul Om Sekjen. Siap. Itu tadi aku baca juga waktu ketum jawab. Jadi ketum itu cerdas ya. Maksudnya itu kebijakan, harus sudah kebijakan. Nah, apalagi ketum yang bolehin. Nah, itu kan sudah kebijakan. Kebijakan itu tidak harus dengan tertulis. Nah, itu kan bisa apalagi tidak melanggar kan, club station juga untuk multi operator.
Nah, Iya, yang nggak boleh itu justru call sign-nya Ray dipakai bareng-bareng nggak boleh, karena itu hanya boleh untuk pribadi. Nah, itu. Dan tidak perlu slash, Jota gitu nggak perlu. mungkin karena ngelihat aturan dari WOSM kali Om tadi. Kalau saya lihat di grup pakai slash Jota gitu kalau menggunakan konsep tadi. Aturan dari mana? Aturan internasional Om. Nggak ada. Nggak ada aturan internasional seperti itu di mana. Saya nggak baca aturannya aja pasti ngerti nggak ada. Mana ini? Oh, di grup tadi. Ntar saya send ke Om. Kalau aturan saya nggak pernah baca aturan internasionalnya pasti nggak ada. Karena apa? Stasiun radio club station yang dipergunakan itu pasti yang singkat, yang mudah untuk didengar, mudah untuk diucapkan. Karena kan ini anak pemula semua. Dia hafal Alfa Bravo Charlie aja udah bagus, apalagi panjang-panjang ya nggak mungkin lah, ya kan? Malah pusing, malah bingung Om. Apalagi melalui radio kan propagasi kan. Propagasinya nggak bagus, call sign malah nggak terbaca dengan jelas. Nah, terus kita nanti di sini juga belajar ini ya, nanti kapan-kapan kita juga bicara, nggak apa-apa nanti ada diskusi itu kayak Vincent nanti, Om ini kan bunyinya begini, ini begini, nah itu nanti kita diskusikan nggak apa-apa. Maksudnya itu biar kita ini gini, karena kalau kita bicara aturan ya, ilmu hukum itu kan Ray juga sarjana hukum ya, aturan tertinggi misalkan Undang-Undang Dasar 45, terus kalau zaman dulu ada TAP MPR, terus ada undang-undang, setelah itu ada undang-undang atau Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, seterusnya sampai ke bawah, nah termasuk peraturan menteri. Nah, sedangkan ADART kita ini di bawah peraturan menteri, jadi nggak boleh berlawanan atau bertentangan dengan peraturan menteri. Peraturan menteri juga nggak boleh berlawanan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden kan gitu, yang di atasnya. Nah, jadi aturan itu seperti itu. Nah, termasuk yang ada di permen. Iya Om, baik Om. Jadi karena sesuai dengan di permen, makanya itu harus dipahami ya. Jadi memang makanya saya itu kalau ngetik itu kan panjang, nanti tambah khawatirnya apa? Ngetik itu nanti antara Wisnu sama Rido sama Vincent karena ada beda penafsiran, bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Makanya aturan itu dibuat bila yang mengerti itu 80% itu dianggap berhasil. Tapi kalau yang ngerti itu cuma orang hukum, peraturan itu dibuat untuk masyarakat ya, berarti dianggap kurang berhasil kan gitu. Makanya aturan itu harus dipahami kan gitu. Nah, seperti itu. Biasanya kalau yang mengandung perdebatan atau multitafsir biasanya ada juknisnya, petunjuk teknisnya itu ada. Iya Om. Nah, ya oke. Mungkin ada lagi, silakan. Mungkin ada yang mau share pengalaman. Silakan Rido. Teman-teman yang mau buat klub station pramuka dibuat aja dulu kegiatannya Om ya, dari sekarang. Kalau saya sih pengennya buat dari nasionalnya dulu sih buat. Cuma teman-teman dari Dewan Kerja Nasional sampai sekarang saya tanya belum tahu PO Jotanya siapa, nanti siapa gitu. Kalau penanggung jawab ya khususnya mungkin masih Kak Ruli gitu Om. Ya, tapi kita nggak usah maksakan diri. Jadi begini, misalkan kayak Om Aling tadi ya, maunya ngajak teman-teman ya pramuka yang mau aktif, terus dia menyediakan stasiunnya. Nah, itu yang sudah siap ya. Jangan kita memaksakan diri kalau nggak ada pesertanya, akhirnya kita muncul sendiri ya, itu jangan. Jadi kayak di mana di pramuka yang di Sulut tadi, Om Maling, nah, ya ini dengan pramuka atau dengan pelajar ya, mereka siap untuk pelatihan ini dan
disediakan tempat, atau mungkin tempatnya mau di tempat Om Aling atau di sekolahnya dibikin antena darurat, itu bagus. Nah, berarti kan memang ada tapi kan harus ada pelatihan dulu, maksudnya di training Benar, dulu, Om. nggak langsung depan radio. Nah, itu nggak masuk, di training, diajari, dikenalkan tentang orari, terus pakai HT dulu dicoba, bikin mereka tertarik. Nah ini nanti Anda akan komunikasi antar daerah, antar pulau. Nah nanti kita janjian, wah bagus itu, keren Betul, Om. banget. Jadi kita bikin jota-jotaan sendiri gitu loh. Kalau Iya, jota ini internasional masalahnya, jota ini seluruh dunia kan sekarang. iya, Nah kalau kita bikin yang Jambore on the air yang lokalan aja, meskipun maksudnya itu untuk yang awal-awal 5 orang. Nah, terus tingkat pusat nggak bisa, misalkan nggak ada orang, ya nggak usah maksa, tingkat daerah, misalkan di Sulut daerahnya nggak bisa, Jatim nggak bisa, tapi lokalnya bisa. iya. Nggak apa-apa, kuartepnya aja gitu. Baik, baik. Yang Nah, penting ada tempat buat mereka yang penting ada ekspansi. 5 stasiun aja sudah rame itu kan. Akhirnya yang lain ikut-ikutan tuh nanti. Nah, Benar, Om. akhirnya Benar. harus ngatur waktunya ya kan kalau sudah rame. Ya, Waktu waktu di nasional juga gitu, Om. Kebetulan saya kan bawa anak-anak pramuka dari SMA 7 Depok. Itu kan mereka tuh waktu Jota di Kuarnas memang belum pada mengerti tentang prosedur amati radio dan komunikasi. Nah, itu saya pernah coba melalui HT to HT gitu kan. HT ada 2 atau 3, 4 HT. Nanti saya coba tak bikinin call sign sama call sign kan tuh, ceritanya komunikasi ini sama daerah ini sama Kuarcap Depok, ini sama Kuarcap Jaksel. Saya buat gitu, Om, dan awalnya mereka juga bingung gitu kan, ini gimana sih Kak gitu, soalnya masih bingung kan. Nah, daripada mereka ekspansi langsung di HF, saya ajarin itu dulu, dan alhamdulillah ada teman-teman yang hari itu juga waktu yang sama ada yang langsung bisa komunikasi di HF gitu, Om. Malah ya, HF lah. ya, makanya berdasarkan ketidaktertiban dan kurangnya informasi dulu, itu banyak sekali, apalagi zaman berapa tahun yang lalu aja, nggak usah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu aja, 7 tahun yang lalu aja lah, kadang-kadang ada istilah begini, itu nggak ngerti kok, ngisi-ngisi nih, kalau bikin malu kalau didengar orang luar kan gitu. Padahal orang luar juga banyak yang salah. Nah, Benar. yang kedua lagi, tata cara komunikasi saudara-saudara kita ini juga kadang dipakai untuk juga penerapannya juga kurang tepat. Ini yang saya agak prihatin, tapi karena sama-sama penegak, sama-sama mereka merasa punya award banyak, jadi saya no comment. Jadi ada istilah begini, mendapatkan award itu mudah, sangat mudah. Pokoknya begitu diterima 59 thank you 73. Tetapi ingat, karena ini generasi yang hebat ya sekarang yang ke depan ini. Coba Anda dengar, yang paling ramai ini sebenarnya nggak bagus juga, tapi nggak apa-apa, ini buat istilahnya itu untuk PR kalian untuk berpikir. Yang bikin rame itu kan sebenarnya orang tua-tua ya kan, tua-tua sepantaran saya, ke bawah dikit ke atas, rata-rata malah ke atas ya, yang rame. Padahal mereka nggak tepat. Nah, setelah diuji beneran komunikasinya kacau, ya kan? Penempatan the term of amateur radio atau istilah-istilah radio amatir, mereka bingung. Nah, nanti disuruh definisikan nggak bisa. Nah, nanti prakteknya juga nggak tepat. Akhirnya yang muda-muda atau milenial nyuntuh. Kalau generasi Z saya yakin nggak, masih selamat. Yang milenial banyak yang nyuntuh. Obatnya banyak, cara komunikasinya nggak keren. Saya bilang nggak bagus ya, tapi nggak keren ya. Nggak keren, tapi bangga karena obatnya banyak. Padahal cara mendapatkan obatnya nggak keren sama sekali. Nah, ngerti nggak maksud aku ngomong gini? Vincent ngerti nggak? Nah, sedangkan kita harus keren dong. Nah, jadi ngomongnya ngawur,
Roger. Mari ngono dapat, oh thank you dapat. Oh, setiap hari dia dengan salah karena merasa dikonfirm. Nah, akhirnya dengan cara yang salah. Nah, ini nggak mencerminkan contoh kan, nggak jadi contoh gitu loh. Iya benar Om. Makanya saya selalu bilang, makanya kan saya juga nggak pernah kalau di YouTube saya bikin video itu ya mau denger nggak terserah, tapi ini saya berusaha ngasih contoh yang keren ini, maksudnya ini versi saya kan ya. Nah, itu pun saya compare juga dengan komunikasinya orang-orang luar, pronouns ya kan, how to like a native speaker. Nah, itu misalkan ya, meskipun kita logat Indonesia nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, itu juga, tapi yang penting penggunaan istilah-istilah dan cara komunikasinya. Nah, gitu. Makanya nanti kapan-kapan aku juga pengen tahu nih kalau pas sedang komunikasi. Nah, kalau pas bahasa Indonesia aja bisa kok. Ya, oke. Mungkin ada yang lain lagi. Jam berapa nih? Jam 9 Om, 20.42. Ayo Wisnu, ngomong Wisnu. Sampai nopo? Nggak ada kok Om. Live di TikTok. Om Sekjen, nyimpang sedikit ya Om Sekjen, izin Ya, bertanya. silakan. Banyak masukan-masukan dari teman-teman amatir, terutama yang main TikTok. Kapan yuk nge-live bareng di TikTok sama Om Sekjen? Seriusan Om, saya menyampaikan dari teman-teman yang amatir yang main TikTok. Pengen nih sekali-sekali Pak Sekjen nge-live bareng kita bahasnya tentang amatir radio. Kan soalnya sekarang lagi marak tuh Om yang jualan alat komunikasi tapi tidak mengerti apa itu alat komunikasinya. Kemarin sih sempat ngobrol bareng juga di TikTok sama Om Erik, Yankee Bravo 2 November Delta X-ray. Om Erik juga ngajak, itu Pak Sekjen kapan diajak ya? Oh siap Om Erik, nanti biar dikomunikasikan sama Om Rehan. Kayak gitu Om Sekjen. Nah, kalau Om Erik itu dia lebih di teknik ya, itu bagus dia juga teknik. Nggak apa-apa, nanti kita atur sistemnya gini, saut-sautan, terus pengalaman cerita dulu, terus gaya bertanya, ya kan. Meskipun udah tahu gaya nanya nggak apa-apa, kan itu namanya komunikatif. Jadi yang dengerin kan, oh gitu kan gitu ya. Nah, apalagi nggak, ya kapan nggak terserah ya, dijadwalkan aja Wisnu. Main TikTok. Tiap hari Om. tiap hari kita kadang nge-live gitu. Jadi ada teman amati radio juga di Tangerang. Kebetulan beliau juga jualan HT gitu. Jadi sambil edukasi juga Om. Nah itu jualannya sambil mengajak Om Wisnu, saya, Mas Jandi dan lain-lainnya gitu. Jadi teman-teman yang ingin beli HT atau apa itu dikasih tahu gitu tentang prosedur perizinan. Misalnya kita arahkan sih rata-rata kita arahkan pastinya ke Orari Om. Jangan arahkan ke yang lain, Orari aja dulu, ya kan? Orari aja Om, karena kalau di Orari itu kelebihannya banyak kan. Jadi saya yang jelasin, nanti kadang Om Wisnu yang jelasin, Mas Jandi dan siapa. Biasa ada Hafiz juga ikutan Zoom bukan Zoom, live TikTok tersebut gitu Om. Lumayan Om yang nonton kadang sampai puluhan gitu, sampai teman-teman yang yang belum gabung di Orari kan ada kemarin 14 tahun anak dari Kota Bogor ingin UNAR tanggal 28 nanti di Bogor. Kemungkinan kalau saya sempat saya akan datengin, namanya Rizky atau Iki gitu. Ya, Om Wisnu ya, Iki ya namanya ya. Betul. Dapatnya ya kita memperkenalkannya dari TikTok Om itu Om. Beliau tertarik dengan akhirnya dia memutuskan buat ikut ujian. Ya, silakan Om Maling. Om Maling sampai ketemu. Ya. Thank you. Ya, makasih Om Maling. Salam buat teman-teman RSI yang ada di Sulawesi Utara, Orari Milenial Sulut. Sukses selalu, keren pokoknya. Jadi gitu Om Sekjen, teman-teman yang di TikTok itu rata-rata pada tertarik ingin UNAR. Ya nggak apa-apa, nanti kita kapan Wisnu ya enaknya ya. Malam ya biasanya, malam apa gimana? Biasa sih malam Om, jam 8. Kita kalau live kadang sampai jam 10 malam, 2 jam. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ngobrol deh.
Betul Om gitu. Karena kan di TikTok itu kan emang benar kata Om Wisnu, marak yang jualan HT tapi tanpa mengerti prosedur dan pembuatan perizinan gitu. Nah, kebetulan kemarin yang jualan tersebut ada satu yang penjual yang kita kenal memang di Tangerang. Kebetulan dia kan ada etalase jualan HT yang murah lah ya, pokoknya yang murah meriah tapi kualitasnya lumayan. Nah, itu kita edukasinya melalui TikTok Ya, Om. sekarang 100 ribuan aja ada ya. Ya 100 ribuan ada Om tuh yang dipegang Om Wisnu. Ada ya. Itu 100 ribuan Om, jarak 500 meter lebih. Masih bagus. Daripada walkie talkie ya kan, pakai itu kan lebih ini kalau punya call sign. Iya benar Om. HT tapi berbentuk kayak walkie talkie gitu. Ada Om. Ya oke, nanti silakan kita coba nanti kapan gitu, sewaktu-waktu aja ya. Iya, soalnya kan teman-teman milenial nih sebenarnya banyak yang punya TikTok gitu. itu tahunya pas lagi yang nge-share link TikTok lah, kalau misalnya lagi ada yang live kan tuh kadang kita share. Saya lihat tuh banyak ternyata teman-teman milenial udah pada punya TikTok. Banyak. Itu aku sama itu Wisnu, sama siapa? Sama Pak Nur itu biasanya Wisnu. Tapi emak-emak doang yang masuk di situ. Ya. Om, kalau malam minggu gimana Om? Diagendakan malam minggu Om? Boleh. Boleh malam minggu, oke. Malam minggu besok Kare diagendakan di TikTok. Mau pakai TikTok berapa? Jam berapa minggu? Malam minggu ya kita mulai aja 7:30 apa jam 8 habis sisa gimana? Ya, habis sisa 7:30 lah ya. Biar nggak terlalu malam. Ya, nanti mau pakai TikTok Om Sekjen nggak apa-apa, pakai TikTok Orari Millennial Official nggak apa-apa Kak Rey. Dengan teknisnya gampang. Siap Om. Punya aku maksimalnya masih 6. Nanti dibuat gini aja Om, jadi cuman Om Sekjen, nanti sama pembicara, satu lagi sama moderator, yang lain tanya jawabnya by chat aja Om, kan lebih enak, lebih rame. Kalau nggak nanti ganti-gantian yang dinaikin. Gantian bisa Om. Gitu Om. Oke. TikTok kan TikTok nggak ada minimal live ya sekarang, nggak minimal subscribe apa tuh pengikut ya Om Wisnu ya. Kan kalau orang milenial kan jadi satu sama TikTok Shop buat itu. Jadi kan bisa langsung. Kalau TikTok Shop kan bisa berarti ya kan akunnya TikTok Orari Millennial Official kan akun bisnis jadi bisa langsung live. Oh iya. Buat jualan ya. Tapi enggak apa-apa. Misalkan bisa affiliate-nya jalan itu kan keuntungan tuh. Memang maksud saya itu gini sebenarnya, Wisnu semua ya. Orang amatir radio itu di seluruh dunia itu paling pinter, paling kreatif. Jadi kayak internet segala itu cikal bakalnya juga dari amatir dunia siapa gitu ya. Nah, kalau yang dulu meramaikan di Indonesia kan grupnya Pak Ono Purbo ya, dia juga orang Orari ya kan. Nah, terus untuk hal-hal lain termasuk sistem dan sebagainya ini kan paling otak-atik. Nah, maksud saya itu Anda hal-hal yang bermain dengan platform media sosial seperti ini, ketika itu nanti bisa menghasilkan yang ini, itu buat jadi informasi ya kan, buat informasi. Jadi berarti ada faedah di situ, di samping juga kegiatan komunikasi radio tentang amatir radio juga paham, tetapi juga ada hal-hal seperti ini tuh nggak apa-apa, bagus caranya bikin ini supaya ada hasilnya, itu suatu ketika di-share. Jadi Orari kita nggak monoton karena kita harus progresif. Kalau nggak gitu, jadi orang jadi tertarik, wah di situ dapat ilmu, wah, entah ilmu bisa dapatin uang, nggak apa-apa kan. Maksudnya ini kan yang komersilnya itu kan bukan di frekuensinya, tetapi di internetnya. Nah, ini kan sekarang kan internetnya kan beda kan, bukan kalau internet komersil kan tidak ada masalah gitu loh. Yang nggak boleh komersil kan di frekuensi ya kan, yang penggunaan frekuensinya kan gitu. Nah, ini jadi hal-hal seperti itu bagus sebenarnya. Nah, itu cari. Makanya kayak itu bikin TikTok Shop, terus ada ini
affiliate, terus akhirnya jalan. Kok bisa jalan lu? Ada informasi ya kan, keren tuh. Oke, apalagi nih? Itu aja kalau sudah bikin video-video aja nggak mau kan akhirnya jadi pinter ngedit itu kalau nggak biasa juga susah loh ya. Kalau di TikTok kan bisa di itu Om, bisa dikasih gift biasanya. Oh ya, itu Ya, kalau gift. Itu kan gift-nya kan bisa di apa ya? Bisa berbentuk koin, kadang mawar. Itu Om Wisnu lebih paham tuh tentang TikTok. ya kalau gift itu punya aku tak tuker koin karena aku juga beli koin dulu. Iya, Koin. beli koin Om. Tukar. Nah, terus akhirnya apa namanya? Kalau akhirnya ada orang ngasih gift, terus kita belikan koin lagi ya kan, muter aja gitu terus. Ya, muter di situ terus Om gitu. Kadang kita juga gitu muter bisa kasih, besok kita kasih yang satu lagi. Ya oke, mungkin ada tambahan lagi Wisnu atau Vincent atau Rido. Rido ini sekarang kerja ya, dia kerja terus ya. Di apa? Di Sidoarjo udah balik ke kampung. Udah balik ke kampung. Nah ini nanti. Udah nggak Wisnu, masalah siapa? Masalah Afif gimana tuh, Om Afif? Dipanggil sudah sudah diproses Om, maksudnya sudah saya surati buat surat pernyataan permintaan maafnya, tinggal menunggu balasannya saja Om. Yang penting kamu sudah kirim itu, kan kewajiban yang masalah dia mau enggak, kalau dia enggak ya lu kebangetan ya kan, nah, kan segitu aja. Ya. Makanya sudah disampaikan by digital melalui WA beliau, terus ke WA wakil Kak Orlok dan sekretaris 1, dan surat fisiknya sudah saya kirimkan. Gitu aja nggak apa-apa kan, kita ngalai, apalagi yang muda ini kan nganggap aja pengalaman, wah ternyata ya memang lingkungan kita ini kalau membuat kita jadi terprovokasi kan kadang-kadang. Nah makanya kita ya ada saatnya ngalah kan gitu. Yang penting kita happy aja dulu. Yang penting orang kan memandangnya juga bukan sesuatu yang rendah kan gitu. Malah orang juga memandangnya yang terlalu gaya malah diketawain kasarannya kan gitu ya. Tapi saya yakin lah mungkin ada salah paham aja kan gitu. Oke, jadi itu dulu ya. Nanti kita next ketemu lagi, sama sekalian kita bikin jadwal juga untuk Vincent kapan tuh nanti teman-teman kumpul lagi itu yang untuk Yota. Nah, jadi ini kan ada Yota, ada misi Om, visi misi Yota Om. Ya Om Sekjen. Jadi visi misi Yota kemarin sebetulnya sudah ada rancangannya gitu Om. Nah rencana kami ini akan disampaikan ke Om Sekjen, nanti kita juga butuh masukan dari Om Sekjen gitu. Ya nggak apa-apa, nanti dikirim sama ini. Terus yang keduanya nanti kita buat semacam batasan-batasan maksimal usia berapa. Nah misalkan 26 atau 27 maksimal. Nah, setelah itu ya goodbye Yota kan gitu. Jadilah milenial kan gitu kan. Kumpul redu. Nggak apa-apa. Tapi kan jadi jangan sampai Yota ini malah jadi eksklusif yang seakan-akan ini jadi suatu kelompok tersendiri. Nah makanya karena anda semua ini orari ini kalian ini nanti jadi pengurus entah itu tingkat lokal, daerah atau pusat. Nah sekarang kan pengurus pusat tidak harus di pusat. Ini kan Ketum sudah membuktikan dengan saya di Jatim, dengan Om Robi di Sumatera. Nah, kan ini kan gitu. Jadi ya passion Anda nanti di mana lebih ini nanti kan akan selektif ya nanti yang pengurus-pengurus ke depan. Jadi Anda semua ini
ini calon kalau bisa pengurus, kalau nggak bisa kayak Rido ini kan contohnya dia sekarang. Tapi harapan saya gini ya, tetap ini saya yang nggak setuju dengan target-target untuk dapat award. Ini saya nggak setuju, jujur aja nggak setuju. Karena apa? Kalau dapat award itu pasti akan dapat tata cara. Yang penting cara komunikasinya yang keren. Terus kalau FT8 kan tentang programnya itu saya kira Anda pinter semua, ini lebih pinter cepat. Oh sudah ngerti, yang penting sudah ngerti. Terus sudah coba sih dapat 1-2 award cukup. Nah coba lagi yang lain itu nggak apa-apa. Kalaupun ingin coba dieksisi. Tapi jangan terfokus karena kalian nanti akan menikah, akan kerja. Nah memang orari ini nggak bisa kalau nggak orang yang sudah usia, sudah kondisi kerjaannya sudah longgar ya, maksudnya longgar, sudah punya hasil. Tapi kalau masih membangun, masih cari karir kayak Vincent gini, hatinya tahu saya hatinya diamati radio, tapi mau tidak mau kan harus konsentrasi juga di pekerjaan. Nah jadi jangan sampai ditinggal, kamu harus berhasil di situ Vincent. Nah, tapi orang nggak akan lupa gitu loh. Sejarah tetap ada sejarah kan gitu, dan apalagi kamu ikuti terus. Nah, iya lah, bisa gak ngebul dapur kalau ngurusin nggak bisa. Yang bahaya kalau itu. Yang muda, ini kejadian. Ini misalkan ya, nanti kamu ngerti yang tak maksud. Yang senior ini ada si A, si B, ada beberapa lah, ada yang presiden bahkan. Ya dia bagus, dia sebagai suhu lah. Tapi penggaweannya opo kan ngono malian. Ini sorry aku bahasa Jawa ya, tak anggap semua. Tapi kerjaannya apa? Apakah Anda akan bangga jadi suhu? Suhu itu mudah kok. Tidak harus pinter semua kan. Nah, minimal bisa juga bagus. Nah, kayak Galih itu contoh Galih. Nah, itu bisa dipakai contoh, dia tetap kerja ya meskipun dia wirausaha. Tapi dia di sela-sela kebisaannya aja, tapi jangan fokus narget. Jadi rugi. Wah, kalau nggak dapat dikeluarin dari grup, ya rugi kita. Ya emangnya dibayar ya kan? Enggak, jangan. Anda harus konsentrasi di pekerjaan, Wisnu. Nah, ya kayak gini nih, ada pengalaman ke Thailand, ini kan buat bukti pengalaman. Dan ini pertama kali ini contoh ya, pertama kali di Indonesia di orari ada seperti ini. Nah, makanya yang tua-tua suhu itu kan juga belum tentu tata cara komunikasinya keren ya, cuma 5-9 doang aja Anda semua bisa pakai perangkat yang bagus ya, mestinya bisa ya kan. Nah, tapi kita lebih ke yang modif-modifnya lagi, inovasinya lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang penting orari itu amatir radio itu progresif dan tidak usah khawatir takut ketinggalan. Ngikuti bentar-bentar kayak Rido gini nggak ada masalah, nggak akan ketinggalan. Terus nggak usah takut nggak jadi apa. Ketika Anda bisa punya waktu, pengen jadi apa, nanti kita akan sistem. Makanya mulai sekarang pusat ini ke depan nanti regenerasinya itu dari lokal, daerah, ke pusat. Tapi yang muda-muda, kalau yang dari lokal itu tua, 5 tahun kemudian ke daerah tua, tambah tua lagi. Nah, kayak Om ini katakanlah 51 sekarang. Nah, nanti kalau sudah 60 kan sudah harus sudah regenerasi 5556 aja sudah harus mempersiapkan kan gitu. Nah, Om Joko itu YB1 TJ itu 55 apa 56 itu. 5 tahun kemudian aja dia sudah 60 ya kan. Nah, jadi Anda inilah yang kita yakin nanti jadi pengurus. Nah, jadi Pak loh, ini saya yakin itu Wisnu. Tapi ya itu tadi, tapi pekerjaan jangan ditinggal, jangan sampai nanti jadi kaolok penggiat, tapi kerjaan kesempatan ditinggal, rugi bener, jangan. Tapi kalau soal itu nanti Anda dengan sekarang kumpul dengan pengurus-pengurus, dengan kegiatan Anda ini calon pemimpin. Makanya kan saya selalu bilang,
di beberapa VT maupun tulisan maupun YouTube. Jangan takut salah, lebih baik salah tapi menjadi benar, dan jangan takut tampil, tapi tampilnya juga harus benar juga. Maksudnya ketika tampil salah, sudah benar belum? Oh, kurang ini, kurang itu, harus diperbaiki. Nah, ada lagi kan yang berani tampil salah, kurang bagus lah pokoknya, tapi pede. Ada juga, tapi kan dia nggak lucu gitu. Nah, kalau Anda nanti harus compare. Kalau ini aku yakin Anda semua ini kan calon ketua ya, kayak Wisnu kemarin deh. Kamu waktu kemarin tuh maju jadi ketua Orlok ya, Wisnu, yang musuh Afif itu ya. Tim sukses Om, bukan tim sukses Om. No, enggak sing jenenge Wisnu sing maju itu ya awakmu apa yang lain? Saya Om. Nah, iya berarti kan itu aja kamu sudah punya keberanian, itu hebat. Ya minimal kita kan tidak harus berarti kamu merasa ada kemampuan. Nah, itu bagus. Enggak apa-apa. Makanya saya itu selalu dukung, selalu dorong. Kayak Hafiz dulu. Hafiz itu berapa tahun yang lalu kan masih kadang-kadang orang-orang goda-goda dia. Padahal Hafiz ditanya serius. Nah sekarang Hafiz ya nyatanya punya kemampuan, ya kan. Dulu ada Haikal juga, Haikal di sini. Sekarang jadi tentara ya, TNI. Makanya perkembangan itu nggak ngerti. Dulu diketawa-ketawain. Kalau ada orang tua ngetawain, inget ya. Aku sudah pesan sama Ray sama Nat. Sekarang ini kalian ada di sini. Kalau ada orang tua yang goda-godain, ngetawain, nggak usah terpancing, diem aja, nggak usah kita jadi jadi kurang ajar atau jadi kurang ajar. Ibaratnya sebenarnya nggak salah juga kalian kurang ajar karena mereka godain. Nah nanti begitu dikurang ajari mereka tersinggung. Tapi saran saya nggak usah, lebih baik diem, kalau perlu ditinggal aja kan gitu. Nah jadi orang-orang tua ini lucu, kadang-kadang maunya godain, begitu dijawab jengkel. Ada juga yang menyadari oh ya yang salah saya ada. Tapi rata-rata ya itu tadi, mintanya dihargai tapi kadang-kadang goda, maksudnya itu goda tapi akhirnya yang muda jadi jengkel. Nah, begitu dijawab kasar ngenes, akhirnya benci ya karena makanya saya itu nggak pernah meremehkan anak muda karena anak muda ini bakal hebat. Itu ceritanya. Justru yang tua agak mokong, saya kalau bahasa Jawa Timur itu mokong ya, agak gimana malah saya kerasi. Kalau anak muda saya masih maklum ya, kadang saya kerasi itu kayak Ray itu. Kalau saya keras tapi karena niat saya bukan benci, tapi memang ngasih tahu Ray harus gini. Jadi Ray semua paham ya. Ya itulah. Pokoknya kalau orang tua itu dimaklumi, kalau kita jengkel ya dimaklumi. Jadi gini aja kalian dalam hati, wah jadi orang tua maklum gitu ayo. Kalau bahasa Jawanya kan gitu. Dimaklumi ya, termasuk saya bilang kan kalau saya kan sudah tua juga, jadi saya ngomong gini kan ya dimaklumi kan gitu. Nah, itu. Oke, itu dulu ya. Jadi nanti kita next ngobrol lagi. Sampai ketemu ya. Oke. Wisnu, Vincent. Siap Om. Baik Om. Terima kasih Om. Oke. Terima kasih waktunya Om. Ada jodoh, amin ya. Oke, thank you, sampai ketemu semua. Yang penting kita sehat. Nanti sewaktu-waktu nanti pas apa dikontak aja, kalau pas aku senggang ya kita ngobrol lagi gini ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.